Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Salam, apa kabar? Semuanya baik-baik. Amin. Oke, malam hari ini tema yang akan kita bahas bersama-sama yaitu kita akan bicara tentang tubuh Kristus dan otoritas gereja. Bapak Saudara, setelah kita mengerti tentang apa itu gereja Tuhan Yesus Kristus, ya, ternyata yang dimaksud gereja Tuhan Yesus Kristus itu bukan merek gereja atau bukan gedungnya gereja, tapi firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul atas namaku dan aku hadir di tengah-tengah mereka, itu yang diakui oleh surga atau oleh Tuhan sebagai gereja yang ada di muka bumi. Jadi lebih kepada orang-orangnya, ya, daripada gedung ataupun organisasinya. Nah, saudara, jadi kalau kita kumpul, ya, nah pastikan, ya, Tuhan yang hadir, amin. Karena di dunia ini kan banyak orang kumpul, ya toh. Kalau 2 orang kumpul main catur, itu enggak, ya toh. Nah, nanti kalau 4 orang main karambol, ya. Kalau rame-rame 24 orang, ya itu nanti sepak bola. Nah, tapi kalau kita kumpul dalam nama Tuhan, makanya kita awali dengan pujian penyembahan, supaya apa? Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Nah, perkumpulan yang ada Tuhan hadir di tengah-tengahnya, itulah gereja, amin. Nah, walaupun hari ini kita tidak bisa bertatap muka, walaupun lewat Zoom meeting seperti malam hari ini, tapi kita percaya hadirat Allah itu tidak bisa dibatasi dengan ruang, waktu, dan gerak. Namun bukan berarti Bapak Saudara terus menggunakan aji-aji mumpung gitu. Wah, Tuhan kan bisa hadir di mana-mana tanpa dibatasi dengan ruang, waktu, dan gerak seperti kata Pak Gideon tadi. Kalau punya waktu, ya, punya kesempatan, mari kita berfellowship bersama-sama, tatap muka, ya. Karena apa? Dengan kita berkumpul bersama-sama, saling melihat, saling share satu dengan yang lain, itu setiap orang ini akan diikat oleh Tuhan menjadi sebuah kesatuan. Nah, kesatuan yang kumpul inilah yang disebut adalah tubuh Kristus, ya. Tubuh Kristus itu adalah gereja, ya. Tubuh Kristus itu adalah gereja. Saya ingat, ya, waktu tahun-tahun 88-89, ya, kami sempat ada persekutuan doa di Surabaya. Itu kumpullah beberapa hamba-hamba Tuhan, termasuk waktu itu ada Pak Yermia Rim, ada Pak Darmaris, ada Kohden, dan masih banyak tokoh-tokoh karismatik pada waktu itu, ya. Ada Pak Niko, belum bikin gereja waktu itu, ya. Ada Bu Christine, adiknya Pak Niko, Pak Peter, dan sebagainya, itu kumpul di Kartini 51. Nah, di sana itu kami, ya, mereka membuat sebuah persekutuan namanya tubuh Kristus, ya. Dulu begitu asing karena semua orang taunya merek gereja, ya, ada GKI, ada Pantai Kosta. Ini apa ini tubuh Kristus? Ternyata setelah kami kumpul bersama-sama seperti itu, kami mengerti, ya, kami dari berbagai macam denominasi, ya, dari berbagai macam culture, kebudayaan, dan sebagainya, kumpul di situ diikat, ya, dalam sebuah kesatuan roh. Kami memuji, kami menyembah Tuhan, dan kami menikmati hadirat Tuhan, kami menikmati lawatan Tuhan. Dan setelah itu ada namanya karunia pernyataan roh, di mana ketika orang-orang berkumpul itu, Tuhan menyatakan sesuatu. Salah satunya, gereja itu harus berdampak. Gereja itu harus punya pengaruh. Tuh, gereja itu harus ada tujuan, target, visi, misinya. Nah, ketika kami berkumpul seperti itu, nanti ada 1-2 orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan, ya, sebuah pernyataan. Akan terjadi seperti ini, kita akan begini, kita akan begitu. Nah, kegerakan mulai terjadi di situ. Nah, saudara, tubuh Kristus, ya, ketika itu sudah solid, sudah terjadi, ada yang namanya tubuh Kristus. Tuhan akan melengkapi tubuh Kristus itu dengan otoritas nantinya, ya, diberi otoritas, diberi kuasa, diberi mandat oleh Tuhan untuk melakukan agenda-agenda surga di muka bumi ini. Amin. Saudara, jadi kita harus tahu
kita semua adalah tubuh Kristus. Amin. Boleh disimpulkan seperti ini. Setiap orang yang percaya dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, diakunya sebagai anggota tubuh Kristus di atas muka bumi, dengan Tuhan Yesus di surga sebagai kepalanya. Amin. Nah, saudara, jadi kesatuan tubuh ini disebut tubuhnya Kristus. Kalau namanya tubuh Kristus, kepalanya siapa? Ya, yang punya nama itu bukan? Kepalanya bukan pendeta, bukan tokoh manusia, ya, yang diidolakan menjadi selebritis rohani, bukan. Tapi idolanya cuma satu. Kami kumpul, kami menjadi satu, kami bergerak. Itu semuanya karena satu perintah. Digerakkan oleh satu roh, dipimpin oleh satu pribadi. Kami adalah tubuh Kristus. Amin. Kepalanya adalah Kristus. Yuk kita lihat beberapa ayat ini untuk memperkuat apa yang dijelaskan pada malam hari ini. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-16. Nah, kita baca bersama-sama. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Saudara, ayat 1 Korintus 10 ayat 16 ini sering dipakai oleh para hamba Tuhan untuk pengantar ketika mereka memimpin acara sakramen perjamuan kudus, ya. Ketika mereka sudah membagikan hosti, ya, hostinya didoakan lalu diubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Lalu pemimpin perjamuan kudus ini akan berkata, mari saudara, kita angkat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ya, ketika tubuh dan darah Tuhan Yesus diangkat di sini, lalu pemimpinnya berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Ya, lalu mereka yang pegang anggur yang sudah diubah menjadi darah Yesus itu akan berkata bersama-sama, amin. Ya. Amin. Ya. Lalu setelah minum darah Tuhan Yesus, ya, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Nah, ketika kalimat ini disampaikan, lalu orang-orang yang dipimpin itu akan berkata bersama-sama, amin. Tapi kadang-kadang mereka nggak nyadar, karena sudah menjadi rutinitas atau sebuah kebiasaan. Ya, apa yang diucapkan tanpa pemahaman, tanpa dimengerti. Ya, salah satunya apa? Bagian B-nya tadi. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang ngomong itu, ya, yang berkata amin, ketika dikatakan bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus, mereka nggak nyadar bahwa mereka itu adalah tubuh Kristus. Amin. Mereka hanya menganggap dirinya sebagai apa? Sebagai pelengkap, sebagai gereja, di dalam gereja aja, atau pengunjung gereja. Sebagai apa? Aksesoris gereja. Ya. Nah, tapi mereka nggak menyadari, kami ada di kelompok ini, kami adalah satu tubuh. Ya. Firman Tuhan katakan, tubuh itu punya bagiannya masing-masing. Tubuh itu punya fungsi masing-masing. Ketika gereja menyadari bahwa mereka adalah tubuh Kristus dan mereka adalah anggota bagian dari anggota tubuh Kristus itu, saya percaya mereka akan tahu diri. Artinya begini, ya. Tahu diri itu dia mengerti dia ada di situ sebagai apa? Perannya sebagai apa? Fungsinya sebagai apa? Karena satu sama lain itu saling melengkapi, ya. Mata, hidung, mulut, tangan, walaupun itu beda fungsi, ya, tapi itu adalah saling menunjang satu dengan yang lainnya, ya. Mereka kalau sudah mulai terpecah-pecah karena egonya masing-masing, nanti pasti akan jadi korban. Tubuh itu akan lemes, tubuh itu akan kekurangan nutrisi, dan lama-lama tubuhnya loyo. Tubuhnya loyo dan akhirnya sakit dan mati nanti, ya. Nah, saudara, malam hari ini
Jadi kalau Bapak Saudara mungkin setiap bulan sekali ada perjamuan kudus dan Anda diingatkan, bukankah ya roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, itu mengingatkan Anda bahwa Anda adalah tubuh Kristus, bagian dari tubuh Kristus tersebut. Amin. Yuk kita lihat ayat yang lain, 1 Korintus pasal 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Amin. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi Paulus itu menekankan kepada jemaat, memberitahu kepada jemaatnya bahwa kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin. Jadi kalau kita nanti melihat ada teman kita ya yang lupa bahwa dia adalah tubuh Kristus dan menjadi anggota dalam tubuh Kristus itu, Anda boleh mengingatkan pakai ayat ini seperti apa yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Nah, saudara, ketika Tuhan membangun ya tubuh Kristus itu mulai diikat menjadi sebuah kesatuan. Tuhan punya rencana yang indah di situ. Kalau Anda melihat dalam Efesus 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Nah, di sini dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi ketika tubuh itu melekat, gitu, terhubung, terkonek dengan kepalanya, ada banyak hal yang akan mengalir ke dalam tubuh itu. Di sini dipakai jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi jemaat atau tubuh Kristus ini akan mengalami kepenuhan Kristus. Nah, saudara, kenapa harus seperti itu? Paulus melanjutkan dalam pasal 4, ya, Efesus 4, ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Ayat ini sudah umum, tapi kita baca malam hari ini. Dan ialah yang memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini ya. Jadi tujuan Tuhan itu membangun jemaatnya, dijadikan tubuh Kristus ini. Ada banyak hal yang akan terjadi ya, di mana Tuhan sendiri yang akan memberikan. Ada 5 jawatan ya yang muncul dari tubuh Kristus itu. Yang pertama tadi dikatakan, dia yang memberikan rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pelayanan, pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, nah saudara, jadi ketika tubuh Kristus itu terbentuk, nanti akan muncul dari tubuh Kristus itu ada orang-orang yang punya skill atau punya sebuah karunia seperti itu ya, di mana bisa dideteksi, diprediksi oleh pemimpinnya nanti, ini kayaknya nih dia tumbuhnya ada di sini nih, ya, karena pasti akan muncul 5 jawatan itu dari tubuh Kristus tersebut. Yang pertama tadi dikatakan ada rasul, ya. Nah, rasul itu biasanya tugasnya adalah membuka pelayanan-pelayanan yang baru, ya. Merintis pelayanan. Jadi kalau Anda punya kapasitas, biasanya ini ya, suka menerobos seperti itu ya. Lalu bisa membuat sebuah kelompok baru gitu ya.
Nah, itu mungkin Anda termasuk salah satu ya, yang mendapat karunia atau jabatan sebagai rasul tersebut. Ya. Nah, yang kedua adalah pemberita Injil, nabi-nabi, nabi. Nah, fungsi nabi itu adalah untuk menyatakan atau mengoreksi, ya, mengoreksi. Kalau Anda lihat di dalam Perjanjian Lama, nabi-nabi itu diutus oleh Tuhan kebanyakan untuk apa? Selain bernubuat ya, untuk memberikan arahan, satu visi ya, tapi juga kadang-kadang menemplak atau mengoreksi. Kalau ada yang jatuh dalam dosa atau sedang tidak beres seperti itu, nanti Tuhan akan suruh nabinya ya, kamu tegur dia ya. Lah, saudara, kalau di dalam Perjanjian Lama ada nabi-nabi besar dan ada nabi-nabi kecil. Ya, kenapa disebut atau digolongkan nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil? Nanti kalau Anda mendengar ada istilah nabi-nabi besar atau nabi-nabi kecil, jangan Anda berpikir, oh kalau nabi besar itu yang badannya gede-gede gitu ya. Kalau yang kecil itu yang krempeng-krempeng gitu, kurus-kurus. Enggak. Nabi-nabi besar itu maksudnya adalah pelayanan skopnya itu lebih kepada kapasitas yang lebih besar. Biasanya mereka disuruh untuk menyatakan, menegur, menasihati para pembesar-pembesar, raja-raja, ya dan sebagainya itu. Itu disebut nabi besar. Kalau dalam Perjanjian Lama itu ada Yesaya, Yeremia, ya itu termasuk nabi besar tuh. Karena apa? Skop pelayanannya itu kepada raja-raja, itu ya. Kalau nabi-nabi kecil beda, biasanya kepada rakyat jelata, seperti itu. Nah, saudara, mungkin hari ini masih ada, ya, ada kelompok tertentu yang mengatakan bahwa jabatan nabi itu sudah nggak ada. Nabi itu zaman dahulu. Enggak, saudara. Hari ini masih ada juga, ya. Saya kadang-kadang menemukan beberapa orang yang tajam sekali dalam mahrifatnya, sehingga mereka itu sering menyatakan sesuatu dengan tepat. Oleh karena apa? Tuhan menyatakan, ya, sesuatu kepada orang itu tentang orang lain. Lalu dia sampaikan dengan hikmat, ya, dia tegur orang itu, dia nasihati orang itu. Nah, pelayanan seperti ini akan diemban atau dilakukan oleh orang yang punya jabatan yaitu kenabian. Ya, saya nggak tahu dari yang ikut Zoom malam hari ini, mungkin ada yang jadi rasul, punya jabatan rasul, masuk dalam jabatan rasul atau jabatan nabi. Ya, nanti Anda bisa cek sendiri dan Anda pastikan ya, cross check dengan Roh Kudus. Nanti kalau Roh Kudus bilang memang itu ya, Anda jalan seperti itu ya. Yang ketiga adalah pemberita Injil. Nah, pemberita Injil ini adalah memberitakan kabar sukacita ya, mengencourage orang, sering memberikan semangat ya. Itu jiwa penginjilannya ada. Baik penginjilan secara umum maupun penginjilan secara pribadi ya. Dia senang ngomong dengan orang lain gitu ya. Nah, senang nasihati orang lain sampai orang itu bertobat, sampai orang itu dibangun kembali gitu ya. Nah, karunia-karunia menasihati orang lain itu termasuk salah satu jabatan sebagai penginjil sebenarnya. Tapi skopnya personal ya. Tapi ada juga yang kelasnya kelas kakap ya. Nah, itu sampai kalau dia khotbah seperti Billy Graham itu 4 stadion nggak muat, ya. Jadi dia khotbah live di sini, nanti ada video, ada layar lebar, ya, layar tancap gitu di stadion yang lain, nanti itu penuh juga di sana, ya. Itu jutaan, model Billy Graham gitu ya, T.L. Osborne gitu ya. Nah itu model penginjil kelas-kelas dunia seperti itu. Nah nggak menutup kemungkinan. Siapa tahu dari Cikarang muncul gitu ya, penginjil kelas kakap nanti. Dimulai dulu dong dari tetangganya gitu ya. Jangan bilang, "Wow, gini." Ya, coba dulu praktekin ya. Nah, ajak temennya ikut Zoom gitu ya. Ajak ke sekretariat gitu ya. Nah, kalau macam gitu. Itu jiwa penginjilan namanya. Cari orang ya dan sebagainya. Oke. Yang keempat ya. Yang keempat itu adalah gembala-gembala. Nah, gembala itu, saudara, orangnya open biasanya ya. Dia bukan hanya sekali tok, tapi dia bisa merawat orang itu dengan telaten seperti itu.
ya. Dia meluangkan banyak waktu untuk orang itu, ya. Dia banyak perhatian, dia berkorban untuk orang itu, ya. Hidupnya untuk orang itu, ya, untuk orang banyak. Nah, itu biasanya jiwa gembala itu seperti itu. Loyalitasnya tinggi, ya. Nah, jiwa gembala itu jawatan juga yang muncul nanti dari tubuh Kristus, gereja yang dibangun oleh Tuhan di muka bumi ini. Yang terakhir adalah jawatan pengajar, ya, atau pengajar-pengajar. Nah, saudara, ternyata saya baru ngerti, ya. Dulu saya lulus sekolah Alkitab, saya pikir saya itu seorang gembala, karena itu pikiran otomatis saja. Sekolah Alkitab, lulus gitu ya. Nah, gelar sarjana teologi ya gitu, lalu bikin gereja, ya. Nggak taunya Tuhan arahkan saya ke satu pelayanan yang tepat menurut apa yang Tuhan mau. Ternyata Tuhan giring saya tahun 93, saya masuk Jakarta, 93 akhir saya ketemu dengan Revival Total Ministry ini. Nah, disinilah saya kecemplung, ya. Setelah kecemplung di sini, ya, saya baru ngerti corak pelayanan saya berubah, saudara. Ya, corak pelayanan saya berubah. Ya. Lalu orang mulai melihat, ya, itu bukan kata saya, enggak, dari komentar beberapa orang gitu ya. Kok kamu berubah ya sekarang cara khotbahnya dan sebagainya gitu. Nah, ke transfer, saudara. Ke transfer siapa? Ke transfer Pak Andreas. Nah, akhirnya saya baru ngerti, oh, memang jawatan yang Tuhan berikan pada saya itu ternyata pengajar. Ya, walaupun saya tahu, ya, Pak Andreas sendiri pernah ngomong, dari 5 jawatan ini, itu yang kurang enak itu di bagian ini loh. Ya, kalau rasul ini digambarkan jempol, good. Kalau nabi itu kan suka nunjuk, jadi digambarkan kayak telunjuk gitu ya. Nah, penginjil itu jari tengah itu ya. Nah, itu di antara semua jari paling tinggi ya. Nah, penginjil itu cepet, TOP, top, ya, terkenal. Karena apa? Ngomongnya enteng-enteng gitu ya. Nah, gembala itu, nah ini open nih. Karena dia open, dia suka menasihati ya. Pokoknya hidupnya itu kalau ketemu orang itu manis seperti itu gitu. Nah, karena manis disebut jari manis gitu ya. Nah, kan jari manis ini karena saking manisnya akhirnya sering dapat sesuatu ya. Kalau Anda pakai cincin nggak mungkin di jempol tuh ya, pasti di jari manis. Kalau dipakai di jempol namanya alay gitu ya. Nah, ya. Lah, jadi jari manis dapat cincin. Sering gitu ya. Nah, jadi banyak orang mengejar pengen jadi gembala, ke ujung-ujungnya apa? Sering dimasukin cincin. Persepuluhan dan sebagainya gitu ya. Nah, pengajar itu bagian ini, kelingking ini tuh. Saudara tahu ya. Waktu Pak Andres menjelaskan kenapa pengajar ini bagian kelingking, saya juga geli sedikit ya. Karena dia bilang, coba ya kalau kita lagi hidungnya gatel atau telinganya gatel gitu, nggak mungkin pakai jempol ya. Nggak mungkin pakai jempol, pasti pakai kelingking. Ya, suka buat apa namanya? Bersih-bersih, korek-korek dan sebagainya. Tapi saudara, ya, ini kelingking fungsinya bagus. Untuk apa? Mencongkel, membersihkan kotoran-kotoran sehingga membuat orang setelah dibersihkan nyaman, enak ya. Nah, seperti itu. Itu tugas daripada seorang pengajar. Amin. Tujuannya adalah 5 jawatan ini semuanya penting. Baik rasul, baik nabi, baik penginjil, baik gembala, baik pengajar. Ya, kadang-kadang saya berkolaborasi. Ya, ketika saya sudah mendidik beberapa orang itu saya muridkan, mereka bertumbuh dan mereka harus berjemaat. Kadang-kadang saya titipkan kepada sahabat saya yang menggembalakan. Ya, kamu ke gereja sanalah, gitu ya. Karena saya lihat yang dibutuhkan oleh orang ini kayaknya gereja model seperti itu. Makanya saya sarankan untuk masuk gereja itu, lalu saya telepon gembalanya. Saya titip nih, ya lah, rawat dia. Saya titip nih ya. Nah,
Sambil saya pantau beberapa bulan itu, kalau mereka sudah tercover di situ, ya sudah, saya lepas cari atau membina yang lainnya seperti itu. Ya, lima-limanya itu saling melengkapi, baik penginjil, baik nabi, baik gembala maupun pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai mereka semuanya mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Jadi gereja Tuhan itu harus bertumbuh. Tubuh Kristus itu anggotanya itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya, tangan ini nggak bisa bertumbuh sendiri tanpa mulut, betul? Nah, kakimu itu juga seperti itu. Kenapa? Ketika Anda masih kecil, ya kakinya berapa ukurannya? Kok bisa tambah besar, tambah besar, tambah besar? Ya, bagaimana bisa? Dibantu sama mulut, ya? Ngapain mulut? Makan. Ya, nah kadang-kadang kita membutuhkan juga melengkapi satu dengan yang lain untuk pertumbuhan. Semua bisa bertumbuh, bukan karena Anda bisa sendiri. Nah, kadang-kadang saya juga butuh beberapa orang untuk mendukung pertumbuhan saya. Jadi saya tidak merasa bisa sendiri gitu, enggak. Ya, butuh kita ini disatukan dalam kesatuan sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, saudara, kenapa Tuhan ingin kita bertumbuh? Kenapa Dia melengkapi kita dengan 5 jawatan itu? Kenapa kita harus mengalami kesatuan iman? Kenapa kita harus mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah? Kenapa kita harus dewasa penuh sampai tingkat pertumbuhan kita sesuai dengan kepenuhan Kristus? Ternyata, saudara, ini yang ditunggu oleh Tuhan. Gereja yang bertumbuh, tubuh Kristus yang bertumbuh, nanti akan dilepaskan di bumi ini, diutus oleh Allah untuk melakukan tugas, ya. Nah, saudara, perhatikan. Ketika Tuhan Yesus di muka bumi, Dia mengumpulkan murid-muridnya, betul? Membangun komunitas ini. Nah, 12 murid ini sekarang menjadi anggota tubuh Kristus. Lalu Tuhan Yesus tidak hanya ngumpul-ngumpul tok dengan mereka, tapi setelah mendidik, mengajar mereka, melengkapi mereka, ya, dan sebagainya, lalu Tuhan Yesus mengutus mereka, ya. Nah, kenapa harus ada pengutusan? Ternyata ini prinsip yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sendiri, Dia juga ada di muka bumi karena Dia diutus oleh Bapaknya. Pengutusan yang diterima oleh Tuhan Yesus dari Allah Bapa, sekarang diteruskannya kepada tubuh Kristus. Pengutusan ini akan disertai oleh kuasa Roh Kudus yang tinggi, ya. Nah, saudara, jadi ketika gereja itu sudah mulai bertumbuh, ya, sudah dewasa dan siap untuk dilepas, untuk diutus. Ketika pengutusan itu terjadi, yang diutus itu tidak hanya ya diutus gitu tok, enggak. Tapi ketika mereka diutus, yang mengutus itu akan melengkapi mereka dengan kuasa, ya. Seperti tema kita tadi, ya, bahwa tema kita adalah tubuh Kristus dan otoritas gereja ini. Kuasa apa yang diberikan oleh Tuhan ketika Dia mengutus kita? Coba lihat dalam Yohanes pasal 17. Yohanes 17 ayat 18. Nah, ini pertama ayat yang menyatakan alasan kenapa Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Yohanes 17 ayat 18 berkata begini, "Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia." Saudara, Yohanes 17 ini adalah doanya Tuhan Yesus, ya. Tapi bukan doa Bapak kami, bukan. Jadi Tuhan Yesus itu sedang berdoa ceritanya. Kalau doa Bapa kami itu kan doa pola yang diajarkan oleh Tuhan Yesus
kepada murid-muridnya. Lalu terkenal dengan nama doa Bapa kami, ya. Tapi sebenarnya judul aslinya Lord Prayer, ya. Doanya Tuhan Yesus. Doa menurut versinya Tuhan Yesus. Karena murid-muridnya nanya, "Guru, ajar aku berdoa dong." Oh, kalau berdoa begini loh. Polanya diberikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, dan sebagainya itu ya. Nah, tapi Yohanes 17 ini, Yesus melakukannya. Karena dia sedang berdoa kepada Bapaknya. Salah satu bunyi isi daripada doanya Yesus itu apa? Sama seperti, ya, engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi kalimatnya bentuknya laporan, betul? Dia lapor kepada Bapaknya. Bapak, sama seperti Bapak telah mengutus aku ke dunia, sekarang demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi kapan Yesus berdoa ini? Setelah dia mengutus murid-muridnya. Lalu dia lapor sama Bapaknya. Bapak, ya, murid-murid yang sudah saya himpun, mereka sudah saya didik, mereka sudah saya dewasakan, mereka saya beri bekal pengetahuan, saya ajarin, saya contohin, ya tahu, bagaimana melayani orang, bagaimana berkhotbah. 12 murid itu kan ngintil Yesus terus, betul ya? Sampai akhirnya Tuhan Yesus bilang, sampai kapan kamu ngintil saya terus? Ya, ayo sekarang mulai belajar, ya tahu, aku utus kamu. Nah, ketika diutus Yesusnya nggak ikut, ya, Yesusnya nggak ikut. Kamu harus belajar seperti apa yang pernah aku lakukan di depan matamu. Bagaimana aku menyembuhkan orang sakit, bagaimana aku membuat mukjizat, bagaimana aku menjawab pertanyaan dari ahli-ahli Taurat, orang Farisi, ya, bagaimana aku memecahkan sebuah masalah ketika orang kekurangan anggur itu, lalu aku bikin mukjizatnya menurut waktunya Tuhan, ya. Semuanya itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai contoh teladan supaya muridnya mengerti cara melayaninya seperti itu. Nah, ketika mereka sudah mengerti cara melayaninya, dibimbing, dibina oleh Tuhan Yesus, karena Yesus sebagai kepalanya, murid-muridnya adalah tubuh Kristusnya. Tubuh Kristus itu mulai diutus. Ya, mulai diutus di situ. Amin. Nah, Yohanes 20, Saudara, ayat 21. Sebelum Yesus naik ke surga, ya, Yesus menghampiri murid-muridnya lagi. Dan Yesus berkata, maka kata Yesus sekali lagi. Artinya, sebelumnya Yesus pernah ngomong, amin. Ya, karena di sini ada kata, ya, sekali lagi. Penjelasan tentang sekali lagi itu artinya, ini terkait dengan, nah, Yesus telah mengutus mereka ke dalam dunia ini, ya. Lalu Yesus sebelum naik ke surga, dia bilang, maka katanya Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, ya, mengutus kamu. Nah, Saudara, saking pentingnya Tuhan Yesus ingatkan kembali, ya, sebelum dia naik ke surga, pengutusan ini harus dimengerti. Nah, kenapa Yesus mengutus muridnya? Nah, karena dia nggak lama di muka bumi ini, betul? Nah, Yesus menyerahkan tongkat estafet nih kepada murid-muridnya. Nah, Saudara, orang yang diutus, Yesus bukan hanya lepas gitu aja. Matius pasal 28, ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Nah, saudara, Anda perhatikan di sini, ya. Yesus bilang, dia itu memberitahu kepada murid-murid yang diutus sampai 2 kali tadi, ya. Lalu dia dekati mereka, ya. Dengar ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, apa yang didapat oleh Tuhan Yesus karena dia diutus oleh Bapaknya itu, sekarang ini yang dijanjikan oleh Yesus kepada murid-muridnya yang diutus juga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsaku, muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya, nah, cara menyertainya sama, bukan orangnya lagi. Apakah Bapak itu turun ke bumi menyertai Yesus gitu? Enggak, saudara. Ternyata Yesus itu disertai dengan kuasa, ya, di surga dan di bumi, di alam roh dan di alam materi. Itu kuasa Bapa yang menyertai Yesus. Jadi ketika Yesus banyak melakukan mujizat dan sebagainya itu karena apa? Karena disertai oleh Bapaknya. Bukan berarti Bapaknya itu turun ke bumi, tidak. Ya, Yesus bilang, ya, kepadaku telah diberikan kuasa itu loh. Kuasa itu yang menyertai Yesus. Amin. Kuasanya siapa? Kuasa Bapaknya. Amin. Kuasa Bapaknya. Loh, ada orang berpikir, masa Tuhan Yesus nggak bisa apa-apa, harus mengandalkan kuasa Bapaknya. Betul. Ketika Tuhan Yesus di muka bumi, dia menanggalkan kealahannya. Dia menjadi manusia 100%. Sama seperti kita. Ya, bedanya hanya dia tak pernah berbuat dosa. Amin. Hanya itu bedanya. Kalau dia mampu, dia bisa lakukan semuanya. Dalam pelayanannya, bikin mujizat dan semuanya. Itu bukan karena dia. Karena kuasa yang menyertai Yesus. Yang diberikan oleh Bapaknya. Kapan itu tercurahnya? Ketika Tuhan Yesus dibaptis, betul? Lalu turunlah seperti burung merpati. Nah, disitulah Yesus mulai disertai dengan kuasa. Jadi Anda jangan terkecoh dengan penyesatan bahwa ada rumor yang mengatakan ketika masa kanak-kanak Yesus itu suka bikin apa namanya, patung dari burung-burung gitu ya, ayam atau apa binatang-binatang gitu, lalu ditiup sama dia, gitu loh, lalu dilepas, lalu jadi hidup seperti itu. Enggak, ya. Jadi umur 1 sampai 30 tahun, Yesus tidak membuat mujizat satupun. Yesus tidak membuat mujizat satupun. Ya, Yesus membuat mujizat pertama kali, disebut dalam Alkitab ada kata pertama kali, kapan? Ketika dia hadir di perkawinan di kota Kana, betul? Itu mujizat pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi sebelumnya Yesus itu hidup seperti manusia biasa, anaknya Yosef dan Maria gitu loh. Bantu papahnya bikin apa? Lemari, bikin meja gitu ya. Nah, seperti itu. Karena bapaknya tukang kayu, ya, bangun rumah dan sebagainya. Tapi setelah dia diurapi oleh Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu menyertai dia. Nah, disinilah saudara, manifest daripada kuasa yang disebut oleh Tuhan Yesus, kuasa yang diberikan oleh Bapa, yaitu kuasa di alam roh dan di alam materi itu, yang membuat Yesus akhirnya banyak melakukan mujizat. Amin. Nah, sebelum dia pergi, kuasa yang sama itu dijanjikan kepada murid-muridnya. Ya, Yesus mendekati mereka. Ya, ngapain deket-deket? Pasti ada sesuatu, gitu gak ya? Nah, tujuannya apa? Mau bagi warisan. Ya, kenapa? Murid-murid yang diutus itu akan menggantikan tugasnya di muka bumi ini. Karena Yesus harus pergi.
Gereja harus menjadi wakil Yesus di muka bumi ini. Tubuh Kristus ini harus bisa memanifestasikan, melakukan, berbuat sesuatu seperti Yesus yang dahulu pernah hidup di muka bumi itu. Bikin mujizat, penuh dengan hikmat dan sebagainya. Ya, nah kuasa itu diberikan. Makanya dibilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara, hampir sama nih saudara mekanismenya. Ya, ketika kita menjadi orang percaya baru terima Tuhan Yesus, ya, punya hak sebagai anak Allah. Banyak anak-anak Allah yang terima Tuhan Yesus itu masih lemah, bukan? Takut sama setan, gitu ya. Nah, masih ditimpa masalah ini dan itu. Pokoknya hidupnya kelemahan-kelemahan. Tapi setelah mereka dibaptis oleh Roh Kudus, Tuhan Yesus bilang gini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Dia berpesan kepada murid-muridnya, tinggallah di kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Kapan terjadinya? Ketika mereka berkumpul di Yerusalem, di loteng Yerusalem itu, itulah Pentakosta terjadi. Ya, lidah-lidah api turun. Mereka mulai berbahasa roh. Ya, mereka mulai mengadakan banyak mujizat. Mereka menjadi penginjil yang hebat, penuh dengan keberanian. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Betul? Bayangan Petrus itu menyembuhkan orang sakit. Belum yang lainnya, saudara. Karunia-karunia terjadi begitu melimpah kepada murid-muridnya, yaitu tubuh Kristus yang dibangun oleh Yesus pada waktu dia hidup di muka bumi itu. Nah, saudara, itulah saudara yang terjadi kepada murid-muridnya. Menjadi powerful. Gereja ini berdampak. Kalau Anda membaca kisah para rasul, saudara, Anda lihat kehidupan gereja mula-mula. Yang namanya mujizat itu harian. Artinya apa? Kalau orang melihat mujizat pada zamannya rasul-rasul itu hal biasa bagi mereka. Kenapa? Tiap-tiap hari rasul-rasul itu mengadakan banyak-banyak mujizat. Amin. Seperti Yesus. Dia berjalan keliling sambil berbuat baik, ya. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, membangkitkan orang mati, gitu. Karena dia penuh dengan Roh Kudus itu. Nah, saudara, inilah wujud daripada tubuh Kristus. Gereja Tuhan. Yesus membangun murid-muridnya menjadi cikal bakal gereja. Sehingga menjadi gereja mula-mula. Amin. Nah, setelah kisah para rasul itu, para rasul mulai mengumpulkan orang-orang yang telah bergabung itu. Siapa yang memenuhi kriterianya, mulai diutus mereka. Amin. Pengutusan mulai terjadi. Nah, ketika mereka diutus oleh para rasul itu, mereka ditumpangi tangan gitu ya. Lalu turunlah Roh Kudus atas mereka. Orang-orang yang diutus salah satunya siapa? Paulus, ya. Silas, Timotius, Filipus, ya. Nah, mereka adalah orang-orang diutus oleh para rasul. Mereka berkembang. Mereka melakukan mujizat-mujizat. Melakukan hal yang sama seperti apa yang pernah Yesus lakukan di muka bumi ini. Nah, saudara, itu kan zaman 2000 tahun lalu ya. Terus, pengutusan itu terus terjadi. Dari generasi ke generasi. Sampai hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, ya, kapan Anda siap diutus? Ini pertanyaannya. Kalau Anda sibuk dengan dirimu sendiri, Anda nggak pernah berpikir. Kalau toh Tuhan berkata, sampai berteriak-teriak, siapakah yang akan aku utus? Gitu ya. Anda nggak akan bisa jawab seperti Yesaya, betul? Atau mungkin Anda kutip kalimatnya Yesaya, tapi Anda modifikasi. Ya, Yesaya kan menjawab, ini aku, utuslah aku, betul ya. Nah, tapi karena Anda masih hidup untuk diri sendiri, ya, Anda punya beda. Ini aku, utuslah dia. Biar Pak Gideon saja. Ya, yang pergi-pergi ke sana.
Aku, ku ingin tetap di sini. Ya, kapan Anda punya pikiran, ku mau di sana? Wow, waktu perang dimenangkan, ku mau di sana. Ya, Anda hanya mendengar. Wah, kemarin waktu pagi Dion ke sana, banyak mujizat yang terjadi, banyak kegerakan terjadi, banyak tuaian yang terjadi. Anda hanya mendengar cerita saja, tapi Anda nggak ngalami, loh. Beda dengan Anda mengalaminya sendiri. Berapa kali ya Tuhan izinkan saya untuk bikin seminar dan ada KKR, ya. Saya sengaja bawa beberapa murid, ya. Untuk apa? Nah, supaya mereka melihat ya cara polanya. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, yang pertama kali menjadi kesaksian itu adalah ketika saya ajak tim, itu kebanyakan yang dari kelompok kami itu hanya tim musiknya, ya. Nah, WL dan semuanya, pokoknya itu hampir 40 orang. Itu orang full gospel businessman dulu, fellowship, ya. Nah, itu dari chapter Pluit, dari Citra Garden, ya. Waktu itu dipimpin sama Pak Leodi suaminya Bu Karisa itu, dia kumpulin beberapa orang-orang full gospel. Lalu kita bikin acara seperti itu. Setelah pulang gitu, mereka bilang gini, wah, ketagihan nih. Ketagihan nih ya. Dulu nggak ngerti, gitu. Tapi setelah saya cemplungin begitu ya, lalu sampai di sana, ya ada beberapa teman-teman pendeta di sana, kayak karena dia lihat saya, akhirnya dia bilang, Pak Gideon, itu tim boleh melayani di gereja, gitu. Aku saya bagi, gitu ya. Ada beberapa gereja, akhirnya mereka melayani, mulai berkhotbah di sana, mulai mendoakan orang sakit, mulai segala macam gitu. Apa yang terjadi sudah? Balik ke Jakarta, gitu. Mereka berubah, ada keinginan, karena dia pernah melakukannya, ya, karena dia pernah mengerjakannya, ya, dia melihat contohnya lebih dahulu, lalu praktek ada di situ, ya. Kadang-kadang saya suka asal tembak, gitu. Nah, tapi saya sudah bilang, ikut saya harus siap standby, ya. Siap atau tidak siap, harus siap. Buat apa Anda ikut kalau nggak siap, betul? Masa hanya menjadi peramai saja, ya. Jadi kami ajak kalau macam gitu, artinya satu kali ada kesempatan yang saya lihat dan saya mengukur kayaknya kapasitasnya Anda bisa, saya lepas buat Anda, ya lah. Nah, itu harus terjadi seperti itu. Dan nanti kita akan bikin sebuah kegerakan seperti ini ya. Nah, untuk apa? Lebih praktek. Pengutusan ini bukan hanya dikhotbahkan tok, ya, tapi nanti kita mulai praktek. Tapi saya tunggu dulu nih, Bapak Ibu Saudara yang belajar di RTM ini, harus mengalami pertumbuhan, amin, kesatuan iman, kedewasaan penuh, ngerti. Anda mau khotbah apa kalau Anda nggak ngerti, betul ya? Nah, Anda harus punya hubungan dengan Tuhan, ya, ngalami Tuhan, ada kuasa yang menyertai di dalam kehidupan Anda, amin. Nah, ketika kita mulai bergerak dan sebagainya, Anda akan melihat, ya, karena saya buka aksesnya, saya dorong dengan terpaksa sedikit, lalu Anda terjebur di situ, akhirnya Anda bisa juga nanti. Nah, mulai kurangin dulu ini hidup untuk diri sendiri. Amin. Mulai punya pemikiran, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Amin. Haleluya. Oke, saudara. Tuhan ya memberikan otoritas kepada gerejanya. Otoritas yang diberikan oleh Tuhan kepada gerejanya itu sering disebut kunci. Itu istilah di dalam Alkitab, ya. Kunci. Anda tahu ya, kunci gunanya untuk apa? Nah, kunci gunanya untuk apa? Itu ya, tim RTM ini kalau mau ke sekretariat, ya, itu kadang-kadang datang duluan, ya, ke rumah saya ngambil kunci. Ngambil kunci, gitu. Buat apa? Setelah dia pegang kunci, dia bisa buka sekretariat, ya. Nah, kunci untuk membuka, betul? Untuk membuka. Kalau nggak punya kunci, dia nggak punya otoritas, nggak punya kuasa, amin. Ketika saya menyerahkan kunci itu, saya memberikan apa? Hak, betul nggak ya? Silakan masuk ke sekretariat itu. Mau ngapain, mau apain,
ya toh, terserah. Saya lepas kunci itu, ya toh, orang yang memegang kunci itu punya hak, betul ya, punya otoritas untuk melakukan apa saja. Nah, makanya Alkitab bilang tentang otoritas itu dipakai istilah, yaitu kunci-kunci itu. Nah, saudara, lihat ya, otoritas atas suatu daerah sering digambarkan dengan sebuah kunci. Kepada orang percaya diberikan kunci-kunci kerajaan surga atau alam roh. Nah, saudara, kuncinya bukan hanya kunci lemari, kunci rumah atau kunci sekretariat. Orang yang diutus, tubuh Kristus yang diutus ini, sekarang diberi otoritas atas sebuah daerah, ya. Bukan daerah di alam materi tok, tapi juga sampai di daerah yang namanya alam roh. Ayatnya bisa kita baca dalam Matius pasal 16 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya, nah, saudara, ketika Tuhan Yesus ya mengatakan ini kepada Petrus, awalnya kan Petrus ini dikasih nama baru ya. Dulu namanya Simon. Lalu dibilang, sekarang engkau adalah Petrus. Petros. Di atas Petros, batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Ya. Jadi batu karang di sini ini bukan Tuhan Yesus. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang. Ya. Kata Petrus atau Petros itu dari kata Petra, ya. Kalau Petra itu gunungnya, kalau Petros itu sempalannya atau batu-batu yang berasal dari gunung batu karang itu loh, ya. Petros, ya. Di atas Petros ini aku akan mendirikan jemaatku, ya. Dan alam maut tidak menguasainya. Kenapa? Karena kunci-kunci kerajaan alam roh itu sekarang telah diberikan kepada Petros atau gereja Tuhan itu. Ya, nah saudara, otoritas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada gerejanya itu sangat luar biasa. Bukan hanya otoritas di alam materi, tapi sampai mencakup di area alam roh. Sehingga Tuhan bilang, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sudah ada beberapa orang kemarin tanya ayat ini ya. Pak, apa maksudnya? Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu mereka pernah mendengar saya khotbah, dia bilang, Pak Gideon kan pernah bilang ya, semuanya itu dikerjakannya di alam materi, tapi mampu mengubah perkara-perkara yang di alam roh. Ya, perkara-perkara yang di alam roh. Nah, itu sering saya saya pakai untuk penjelasan ketika kami ya menjelaskan tentang bagaimana bekerja di alam roh. Ya, apakah saya harus jadi roh dulu? Enggak. Saya tetap pakai tubuh daging ini, ya. Saya tetap masih tinggal di alam materi. Tapi saya punya otoritas, saya punya kuasa, saya punya kemampuan untuk mengubah segala sesuatu yang ada di alam roh. Baik itu tubuh roh maupun makhluk-makhluk roh sekalipun. Amin. Makhluk roh sekalipun. Nah saudara, gereja Tuhan itu ya sampai kuasanya itu mencakup yang namanya alam maut. Anda tahu alam maut itu apa? Hades, ya. Hades, ya. Nah, saudara, jadi otoritas yang diberikan oleh Tuhan itu kepada gereja Tuhan itu luar biasa.
menembus sampai daerah-daerah yang disebut alam roh itu bisa kita jangkau dari bumi ini. Jadi bumi ini sekarang kumpulan berkumpulnya anggota-anggota tubuh Kristus, ya, yang adalah gereja Tuhan yang dibangun di muka bumi ini. Sekarang gereja Tuhan yang bermarkas di bumi ini atau di alam materi ini bisa melakukan, ya, segala sesuatu sampai di daerah-daerah alam roh sekalipun, ya. Nah, saudara, jadi sekarang jangan berpikir serba terbatas gitu loh. Anda itu punya kapasitas yang luar biasa. Makanya Roh Kudus itu ketika menyertai Anda, kan ada namanya karunia-karunianya juga, betul? Selain kuasanya, juga ada karunia-karunianya. Anda diberi karunia hikmat, Anda diberi karunia mahrifat, Anda diberi karunia untuk mengetahui, ya loh, membedakan dan sebagainya. Untuk apa itu semuanya? Untuk menjangkau, ya, perkara-perkara atau makhluk-makhluk yang di luar alam materi ini, yang tidak bisa Anda deteksi dengan indera jasmani Anda. Nah, itu kadang-kadang harus Anda bisa jangkau dengan karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada Anda, ya. Ketika Anda melayani nanti, Tuhan kadang-kadang berikan hikmatnya, amin. Anda nggak melihat, tapi hikmat Tuhan berjalan, tuh, ya. Itu karunia yang menyertai gereja Tuhan. Marifat, you know, Anda melihat sesuatu, gitu ya. Ada visionnya dan sebagainya. Nah, di situ Anda bisa melakukan berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus kepada Anda, amin. Nah, saudara, banyak orang, you know, mulai mencari kunci-kunci itu. Tapi kadang-kadang mereka tidak menggunakannya. Bahkan ada kelompok-kelompok tertentu, ya, karena merasa tahu tentang kunci itu, tapi, ya, malah menghalangi orang yang masuk untuk mengalami manifestasi daripada apa yang mau dikerjakan oleh Allah. Padahal kuncinya sudah ada. Tuhan Yesus menegur ahli Taurat dan orang Farisi, ya. Dalam Lukas pasal 11, Anda baca di sini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Ya, nah, saudara, Anda lihat, ya, ahli Taurat itu kan orang yang belajar tentang apa? Tentang Taurat. Sampai ahli, ya. Nah, ada yang jadi muridnya Dr. Gamaliel, segala macam itu, ya. Paulus itu salah satunya, ahli Taurat. Dan masih banyak ahli-ahli Taurat yang lainnya. Nah, salah satu yang ditegur oleh Tuhan Yesus, Nikodemus yang datang pada Tuhan Yesus, itu juga ahli Taurat, ya. Nggak semua ahli Taurat sih, ya. Tapi ya ada 1-2 yang datang kepada Tuhan Yesus. Tapi yang lainnya itu banyak menentang Tuhan Yesus. Dan banyak ditegur oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan, kamu kayak kuburan, munafik, gitu ya. Nah, salah satunya Tuhan bilang gini, ya, hei ahli-ahli Taurat, celaka kamu. Kenapa? Sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Orang yang belajar firman, ya, belajar Alkitab, dalam tanda kutip, ya, yang belajar secara akademis, saya bilang, ya. Anda terjemahkan sendiri. Apa itu akademis? Ya. Jadi kalau pengen tahu, japri saya. You know. Akademis. Saya juga pernah, ya, belajar firman secara akademis pernah. Ya. Sampai punya gelar. Itu, ya. Akademis. Ya. Nah, Tuhan Yesus bilang gini. Kamu mengambil kunci pengetahuan. Kamu belajar banyak tentang kebenaran firman ini, tentang kebenaran itu. Mungkin, ya, rajin ikut Zoom pemuridan juga, sehingga tahu banyak ini, tahu banyak itu. Oh, ada toh, begini ini. Bagus juga, ya. Itu pelajarannya pemuridan, ya loh. Gak pernah saya dapatkan di gereja loh. Yang begini, ya. Tahu banyak, ya. Tahu banyak. Nah,
tahu banyak tentang kebenaran, nggak salah. Saya waktu di Malang ditanya sama Pak Anggoro, nah, Pak, gimana dengan sekolah yang akademis, yang teologi ya, begitu. Saya bilang, nggak ada salahnya. Saya bilang gitu. Nah, kalau itu memang dibutuhkan, ya silahkan, nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Ya, nah, saya tidak anti, ya, dengan sekolah Alkitab tidak, ya. Kalau memang harus sekolah, ya silahkan. Saya bilang gitu, ya. Nah, tapi ya jangan merasa Anda sudah ngerti. Lalu kalau ada orang ngalami, biasanya ini versinya gini, ya. Orang akademis ketemu dengan orang karismatik nih contoh, ya, yang selalu mengandalkan manifestasi daripada kuasa roh gitu ya. Lalu roh membawa dia, lalu ngalami ini dan itu. Ya, padahal itu kalau ada dasarnya Alkitab. Tapi karena yang akademis nggak pernah ngalami manifestasinya, hanya bentuk teori. Ketika ada orang yang nggak pernah ya mengecam sekolah akademis seperti itu, lalu dia ngalami lebih dahulu, akhirnya dia bilang apa? Dihentikan, nggak boleh, nggak bisa seperti itu. Nah, ini contoh mirip dengan orang-orang Farisi ini sudah. Ya, Yesus nggak pernah mengecam, ya, sekolah dari siapa, tokoh siapa, enggak. Ya, Yesus dari 1 sudah 30 tahun, dia murni jadi anaknya Yusuf. Nggak pernah disebut di sekolah teologi di mana, nggak ada. Ya, lalu dia dibaptis oleh Yohanes, lalu diutus di situ ya. 3,5 tahun Yesus melayani. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus semua dibantah habis sama ahli-ahli Taurat itu. Ya, pada ahli Taurat tahu tentang Allah yang kuasa, betul ya? Tahu bahwa Allah bisa menyembuhkan. Tapi saudara, ahli-ahli Taurat nggak pernah menyembuhkan orang sakit. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, ya, mereka bingung. Lalu mereka mulai sebar isu, oh itu sesat tuh. Gak ada kayak begitu gitu ya. Nah, itu sering seperti itu. Ya, yang terjadi. Coba nanti Anda lihat ceritanya. Ya, apa yang dilakukan oleh ahli Taurat terhadap Tuhan Yesus. Nah, mungkin Anda bisa melihat gambarannya dengan orang-orang sekitar Anda. Ada orang yang tahu tentang kebenaran banyak, tapi tak pernah mengalami manifestasinya. Ya, nggak pernah mengerti tentang kuasa itu dan sebagainya. Ketika orang bekerja dalam kuasa, bekerja di alam roh karena diberi otoritas oleh Allah, mereka cegah. Lalu Tuhan bilang gini, ya, kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalamnya, kamu halangi. Amin. Nah, saudara, saya harap saudara, jangan hanya belajar firman. Hidupi firman. Alami firman itu. Ketika firman itu menjelaskan sesuatu, ya, dan itu bisa mengubah hidupmu, alami itu. Tuhan, kalau itu kebenaran, biar kebenaran itu terjadi di dalam kehidupan saya. Ya, kalau Anda sudah mengalami, orang lain perlu mengalaminya. Anda boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan supaya orang lain mengalami kebenaran seperti apa yang Anda ketahuinya. Amin. Nah, mulai belajar di sini nih. Jangan menjadi seperti ahli Taurat. Ya, dia menahan, dia menghalang-halangi orang masuk ke dalam kebenaran itu. Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya, nah, ini adalah Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus dibilang ya, dia yang hidup telah mati ya, tapi dia hidup lagi. Sekarang dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut ya. Nah, saudara, khusus tentang kerajaan maut itu di daerahnya Abaddon dan sekitarnya itu sebenarnya di bawah otoritasnya Tuhan Yesus. Jadi kalau Anda mulai masuk di area seperti itu, Anda minta izin kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Itu kuncinya yang pegang Tuhan Yesus. Ya, tentang itu loh, kerajaan maut seperti ini.
tentang alam roh yang lainnya, ya, diberikan otoritas kepada Anda. Daerah alam maut ini, ya, kerajaan maut ini, itu kuncinya dipegang oleh Tuhan Yesus itu. Walaupun dia serahkan kunci, ya, tapi ada satu bagian di sini. Kenapa di situ? Ada saudara, hanya satu yang boleh masuk ke sana, ya. Yesus pernah masuk ke situ, ya. Anda nggak usah masuk ke sana untuk melakukan sesuatu di daerah itu. Kalau ada sesuatu yang perlu ditolong di daerah itu, Anda hanya boleh minta tolong kepada Tuhan Yesus. Ya, dalam pelayanan sering kadang-kadang saya katakan, Tuhan Yesus, Engkau yang pernah masuk ke dunia atau ke alam maut, ke kerajaan maut itu, ya. Sekarang Tuhan Yesus lakukan untuk si A ini. Harapan kita cuma di situ. Kita nggak bisa intervensi langsung kepada mereka. Lah nanti di daerah-daerah alam roh yang lainnya, selain kerajaan maut ini, Anda boleh kerjakan, ya. Karena apa? Kuncinya sudah diberikan kepada kita semuanya. Wahyu 9 ayat yang pertama. Nah, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut, ya. Jadi sampai hari ini lubang jurang maut itu dikunci, sudah, ya, dikunci lubang jurang maut itu, ya, dikunci. Nanti ketika, ya, malaikat yang kelima itu meniup sangkakalanya, itu lubang jurang maut itu dibuka. Nah, malaikat siapa ini yang turun ke situ? Ya, pasti yang disuruh oleh Tuhan. Tuh, ya. Karena yang pegang kuncinya kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh malaikatnya, buka itu. Kenapa harus dibuka? Ketika sangkakala kelima itu ditiup, memang itulah saatnya, ya, si Abaddon, destroyer, perusak, pembinasa keji itu, Apollyon itu harus keluar. Untuk apa? Untuk, ya, untuk melaksanakan tugasnya. Itu terjadinya, itu pertengahan dari 7 tahun, ya, kesukaran itu. Nah, 3,5 tahun yang kedua, itu baru. Itu sangkakala yang kelima itu muncul. Ya, si Abaddon dikeluarkan. Nanti Anda lihat tuh, ya, Wahyu 9 itu. Ya, dan seterusnya. Bentuknya kayak kalajengking, ya, dan sengatnya. Pokoknya luar biasa lah, ya, dampaknya ketika binatang itu keluar dari situ. Itu bukan Lucifer, ya, tapi itu adalah Abaddon, penghuni dari lubang jurang maut itu. Nah, selama ini Abaddon nggak bisa keluar. Kenapa? Nah, dikunci di sana. Ya, dikunci di sana. Amin. Nah, saudara, Yesaya 22 ayat 22. Ayo, kita bicara tentang kuncinya dulu, ya. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Nah, saudara, ini adalah nubuatan untuk Tuhan Yesus, ya. Kenapa? Coba Anda lihat Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup, dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Nah, saudara, ini adalah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, sampai akhirnya Tuhan Yesus memberikan otoritas itu untuk gerejanya, dan gerejanya harus bisa melakukan sama persis seperti apa yang Tuhan Yesus pernah kerjakan di muka bumi ini. Alasannya adalah kuncinya sudah diberikan kepada tubuh Kristus atau gereja Tuhan. Amin. Oke, saudara, sampai di sini dulu, ya. Nanti hari Senin, ya, kita akan kembali bertemu. Kita akan membahas tentang sumber kuasa dari gereja Tuhan Yesus itu apa, ya, dan kuasa bentuknya bagaimana, akan kita jelaskan lebih detail lagi, ya, sampai ketemu pada hari Senin nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.